Kata Rasul alaihi salatu wassalam menceritakan kembali pengalaman Abu Ruqayyah, Tamim bin Aus Ad-Dari. Suatu ketika kami berjumlah 30 orang. Menaiki sebuah kapal besar. Berlayar di tengah lautan. Tiba-tiba lautan mengamuk. Ombak yang luar biasa dahsyatnya merubah arah haluan kapal yang kami tumpangi. Mereka terombang-ambing di lautan selama kurang lebih sebulan lamanya. Tak tentu arah. Dibawa ke barat, utara, timur, tak karuan. Selama sebulan. Dan tiba-tiba kami terdampar di sebuah lautan dangkal yang berdekatan dengan sebuah pulau asing yang belum pernah kami lihat. Maka melihat adanya pulau, maka kemungkinan perbekalan bisa diambil, tanda-tanda kehidupan bisa jadi ada di sana. Maka sahabat Abu Ruqayyah yang ketika itu belum masuk ke dalam agama Islam, mengambil sebuah perahu kecil. Mungkin yang biasa berlayar, kalau menggunakan perahu besar, biasanya ada perahu kecil di dalamnya. Digunakan untuk apa? Berlayar. Beberapa orang untuk mengambil keperluan. Dan itulah yang terjadi pada rombongan Abu Ruqayyah ini. Mereka turun satu persatu memindahkan diri mereka ke pulau tersebut. Sampai di tengah pulau, mereka mulai merasakan pemandangan yang tidak biasa. Beberapa langkah masuk ke dalam pulau, mereka disambut dengan sesosok makhluk yang sekujur tubuhnya dipenuhi dengan rambut dan bulu yang sangat lebat sekali. Dalam sebuah riwayat dikisahkan mulai ujung rambut sampai ujung kaki semuanya hanyalah bulu dan rambut. Sebagaimana dikatakan dalam riwayat Al-Imam Muslim, la yu'raf qubuluhu min duburihi. Saking lebatnya, kami tidak tahu mana yang depan dan mana yang belakang. Rombongan Abu Ruqayyah ketakutan. Wailak, celaka engkau. Man anti, siapa engkau? Kata makhluk tersebut, aku adalah Al-Jassasah. Aku adalah Al-Jassasah. Kalau dalam istilah Arab, Al-Jassasah bermakna pencari berita. Pencari info. Tidak berhenti sampai di sini ceritanya. Para sahabat bertanya, siapa itu Al-Jassasah? Apa itu Al-Jassasah? Makhluk yang menyeramkan ini mengatakan, kalau kalian ingin lebih tahu, sesungguhnya di dalam sana ada sosok manusia lelaki. Perhatikan kata-katanya. Manusia lelaki yang menanti kalian di tengah pulau itu. Sungguh, dia sangat rindu mendengar kabar tentang kalian. Tambah heran. Menyebut manusia lelaki. Kata sahabat Abu Ruqayyah, jangan-jangan makhluk ini bukan manusia. Sekiranya dia manusia tidak mungkin membahasakan. Masuk, ada manusia lelaki yang menanti kalian. Maka para sahabat ini sambil ketakutan. Ya, sahabat Abu Ruqayyah dengan rombongannya ini khawatir. Jangan-jangan ini setan ini. Masuk ke dalam pulau itu. Dan pemandangan yang ada di sana jauh lebih menyeramkan. Apa itu? Berdiri di sana sosok lelaki yang belum pernah dilihat besar dan gagahnya selama hidup mereka. Besar, tinggi, dan belum pernah pula mereka melihat seseorang yang dirantai, diikat, dibelenggu dengan rantai besi yang sedemikian kuatnya seperti lelaki itu. Jadi pemandangan yang ada di hadapan mereka, seorang lelaki diikat dengan rantai besi mulai dari ujung kepala hingga ujung kaki. Di antara penjelasannya, penggambarannya, kedua tangannya diikat di leher. Kemudian diikat, belilit dengan rantai-rantai besi hingga ujung kakinya. Abu Ruqayyah bertanya, siapa engkau? Namun lelaki ini balik bertanya. Lelaki ini balik bertanya, siapa kalian? Maka dengan penuh ketakutan mereka jelaskan siapa mereka. Kami dari bangsa Arab. Berikut kronologi sampai terdampar di pulau tersebut. Ketika ingin bertanya, lelaki ini balik bertanya, bagaimana kabar kurma yang berada di negeri Baisan? Baisan ini terletak di negeri Syam. Terletak di negeri Syam. Apa yang hendak engkau tanyakan? Kata lelaki ini, bagaimana dengan kurmanya? Kurmanya lebat, kata Abu Ruqayyah. Kurmanya lebat dan seringkali berbuah dalam setiap musimnya. Hampir-hampir saja kurma-kurma di negeri itu tidak lagi berbuah. Heran. Bertanya, kemudian menginfokan apa yang akan terjadi berikutnya.
lelaki ini kembali bertanya, bagaimana kabar Danau Tabariyah? Danau Tabariyah sekarang terletak dekat dengan Palestina. Abu Ruqayyah mengatakan, Danau Tabariyah meluap airnya, melimpah ruah air yang ada di sana. Kata lelaki ini, hampir-hampir saja air yang ada di Danau Tabariyah akan menyusut dan habis. Kembali heran. Apa yang kalian ketahui tentang mata air Zughar? Mata air Zughar ini terletak di daerah Israel sekarang. Kata sahabat Abu Ruqayyah, mata air itu menghasilkan air yang sangat banyak, yang manusia banyak memanfaatkan air itu darinya. Hampir-hampir saja mata air itu akan habis airnya. Dan hari ini ternyata debit air yang ada di mata air Zughar berikut yang disebutkan tadi, kurma yang ada di negeri Baisan, perlahan-lahan mulai berkurang. Debit airnya perlahan-lahan mulai surut. Para sahabat yang ketika itu, terkhusus Abu Ruqayyah, heran dengan apa yang dikatakan dan ditanyakan. Berikut jawaban dari laki tersebut. Kembali ditanya, bagaimana berita tentang nabinya kaum ummiyin, nabinya orang-orang yang tidak pandai baca tulis. Maka kata sahabat Abu Ruqayyah, telah muncul dia. Dia telah muncul. Apa yang terjadi dengannya? Apakah suku atau kaumnya memeranginya? Benar, kaumnya telah memeranginya. Lalu bagaimana yang terjadi? Apakah dia menang atau kalah? Sungguh, dia telah menang di atas musuh-musuhnya. Lalu apa yang terjadi dengan kaum Arab? Kaum Arab kebanyakan dari mereka telah tunduk dan patuh kepadanya. Kata lelaki ini, sungguh kepatuhan mereka adalah yang terbaik untuk diri mereka. Tambah heran. Tambah heran. Lalu siapakah engkau? Maka lelaki ini mengatakan, akulah Al-Masihid Dajjal. Akulah sosok makhluk yang tentangnya Nabi kalian mungkin pernah memberitakan apa itu? Al-Masih Ad-Dajjal. Sungguh telah dekat tibanya hari di mana Allah Subhanahu wa taala membebaskan aku. Di mana tidaklah aku melewati sebuah desa pun di dunia ini melainkan dalam 40 hari aku akan bisa mengunjunginya. Jadi keliling setiap desa dalam jangka waktu 40 hari tanpa ada yang terlewati. Dan sebagaimana kita tahu di antara tanda-tanda hari kiamat, Dajjal berkeliling dalam rangka apa? Menguji keimanan manusia ketika itu. Mencari pengikutnya dengan keajaiban-keajaiban yang Allah Subhanahu wa taala memang berikan kepadanya. Kemudian kata Dajjal di akhir hadis tersebut telah menceritakan bahwa dia adalah Ad-Dajjal, sungguh telah dekat masa aku akan dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, karena Dajjal atau lelaki ini mengatakan di akhir hadis itu, dari seluruh desa yang ada di dunia hanya ada 2 desa yang tidak aku mampu untuk memasukinya. Yang pertama adalah Makkah, yang kedua adalah Thayyibah. Setiap kali aku berusaha untuk menembus desa tersebut atau kota tersebut, terdapat malaikat yang menghunuskan pedang hendak membunuhku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil berdiri di atas mimbarnya mengetukkan tongkatnya ke tanah sembari berkata, "Hadhihi Thayyibah, hadhihi Thayyibah." Inilah Thayyibah yang dimaksud oleh Dajjal itu. Inilah Thayyibah yang dimaksud oleh Dajjal itu. Apa itu? Kota Madinah. Kota Madinah. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, sungguh lautan yang padanya terdapat Dajjal, dia terletak di arah timur. Di arah timur dari kota Madinah. Allahu a'lam, sampai detik ini belum tersingkap di manakah letak Allah Subhanahu wa taala mengurung makhluk Dajjal ini. Dan di antara prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah mengimani kelak kemunculan Dajjal di akhir zaman. Makhluk yang sengaja Allah Subhanahu wa taala munculkan di akhir zaman sebagai bentuk ujian keimanan hamba-hambanya. Dajjal bisa membunuh sekaligus menghidupkan kembali manusia yang barusan ia bunuh. Ia bisa menurunkan hujan kapanpun ia maukan. Dan sekali lagi itu adalah bentuk ujian yang Allah kehendaki untuk hamba-hambanya. Dan inilah kisah
yang diriwayatkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam dari sahabat Abu Ruqayyah.